Selanjutnya Bante, kalau dilihat dari ajaran perspektif Buddha Theravada, bagaimana membentuk fondasi moral yang kuat bagi individu dan juga kelompok dan juga institusi yang dibawahi untuk mempersiapkan diri sebagai pemimpin dan juga pengayom masyarakat. Bapak Kasis Pimpol, Bapak Profesor Kris, para narasumber, sering kita mendengar seseorang itu dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Tetapi kita juga sering mendengar seseorang yang berambisi menjadi pemimpin. Sesungguhnya Ibu Bapak dan Saudara, kita semua ini adalah pemimpin dalam bidang dan dalam lingkup kita masing-masing. Tetapi baik yang disebut sebagai dilahirkan sebagai pemimpin ataupun yang berambisi menjadi pemimpin, dan kita semua sebenarnya adalah pemimpin, ada satu hal yang sangat penting yang tidak mungkin ditinggalkan. Dan satu hal itu adalah pendidikan. Tetapi yang saya maksud dengan pendidikan adalah bukan pendidikan formal semata. Pendidikan itu adalah mendidik, memimpin dirinya sendiri dengan baik, dengan keras, mendidik dan memimpin dirinya sendiri dengan moral dan akhlak atau akhlak yang baik. Kalau seseorang tidak bisa memimpin dirinya sendiri, jangan harap orang itu bisa memimpin orang lain. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, tadi Bapak Kases Pimpol, Prof. Kris, mengungkapkan satu ungkapan yang saya catat. Pemimpin itu bukan hanya apa, tetapi siapa. Saya ingin menggarisbawahi kalimat itu. Justru pemimpin itu harus siapa dulu, baru apa yang akan dia pimpin. Oleh karena keteladanan itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa ketimbang anjuran. Sering dikatakan bahwa 2 kali contoh itu lebih powerful, lebih kuat ketimbang 10 kali anjuran. Seorang pemimpin seharusnya jujur, sebagaimana yang tadi saya menghafal, jitu itu jujur, integritas, terpuji, dan unggul. Tetapi Ibu, Bapak, dan Saudara, jujur yang ingin saya sampaikan adalah bukan semata-mata jujur kepada orang lain, tetapi jujur atas dirinya sendiri. Dia harus konsisten antara apa yang dia berikan sebagai pemimpin dan perilakunya sendiri. Konsistensi itu akan menjadi integritas. Dan seseorang yang mempunyai integritas itu akan sangat berharga, menjadi terpuji dan unggul karena integritas. Jabatan apapun, apalagi jabatan birokrasi, mohon maaf, hanya sementara. Tetapi integritas itu akan sangat berharga sampai Anda menutup mata. Seorang pemimpin layaknya mempunyai kedewasaan emosi dan keuletan.
tidak semata-mata kecerdasan intelektual. Kalau seseorang aware, sadar, dan mengelola emosinya, maka ia akan mampu menjadi pemimpin yang baik. Pada saat seorang pemimpin mengambil keputusan, dia tidak hanya dibekali dan diperkaya dengan bermacam-macam pertimbangan, masukan yang sangat perlu tetapi yang tidak kalah perlunya. Seorang pemimpin yang akan mengambil keputusan harus mempunyai ketenangan jiwa. Kalau seorang pemimpin yang sedang dibakar dengan kebencian, kemarahan, keserakahan, tidak mungkin dia bisa mengambil keputusan yang bijak. Emosi yang tidak disadari, tidak dijaga, akan menghancurkan dirinya dan menghancurkan banyak orang. Seorang pemimpin yang terakhir, Mbak Rumpas, monggo Bante, adalah seseorang yang siap untuk berkorban. Saya ingin memaknai pengorbanan ini dengan arti yang lain, seperti yang mungkin sering kita dengar. Apalagi mengorbankan orang lain, jelas tidak. Yang saya maksudkan dengan pengorbanan adalah mengorbankan keakuan. Mengorbankan keakuan adalah pemimpin yang siap mengabdi tanpa pamrih. Saya pernah membaca di salah satu artikel Kompas yang mengutip kalimat Romo Kardinal. Beliau mengatakan bahwa pemimpin itu harus suci. Pemimpin yang suci dari pamrih. Sangat bagus sekali kalimat ini meskipun tidak mudah untuk dilakukan. Ibu, bapak, dan saudara, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berintegritas, seorang pemimpin yang siap berkorban, mengorbankan keakuan, menghancurkan dan membuang semua pamrih pribadi. Kalau tidak demikian, tidak mungkin dia menjadi pemimpin yang baik. Dalam bahasa daerah dan sudah sering kita mendengar, dan meskipun itu bahasa Jawa, hampir seluruh masyarakat ini mengerti. Satu ungkapan yang sangat baik, seorang pemimpin adalah seseorang yang rame ing gawe, sepi ing pamrih. Semangat mengabdi tetapi bersih, suci dari pamrih. Godaan kita semua, para pemimpin dan kita semua adalah rame ing gawe, rame ing pamrih. Semangat bekerja rajin sungguh-sungguh, tetapi juga pamrihnya besar. Ibu, bapak, dan saudara, harapan saya marilah kita semua menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh, rame ing gawe, sepi ing pamrih. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih Bante, boleh tepuk tangannya. Bante, tapi tadi Bante menyebutkan bahwa ketenangan jiwa itu penting ketika memberikan keputusan. Ya. Karena jika keputusan diberikan ataupun dilakukan melalui jiwa yang tenang, hasilnya akan lebih baik. Sangat benar. Tapi apa yang bisa dilakukan teman-teman peserta didik ketika kita berada di lingkungan pekerjaan, bersentuhan langsung dengan masyarakat, pasti akan ada sepercik kemarahan, sepercik emosi. Apa yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga ketenangan jiwa? Para pemimpin harus mempunyai waktu untuk olah jiwa. Bagaimanapun caranya. Di Muslim, di Katolik, Kristianiti, di Buddhis, di Hindu, ada cara itu. Cara yang sangat berharga untuk membuat ketenangan batin. Beberapa waktu yang lalu pada waktu saya diminta berbicara di Borobudur,
Kalau batin Anda, jiwa Anda bergolak mendidih seperti air yang mendidih, Anda tidak bisa melihat wajah Anda dengan bening. Pada permukaan air yang mendidih, apalagi letak, kotor. Pada saat air itu menjadi tenang dan kotoran itu mengendap, Anda akan melihat muka Anda yang sebenarnya. Pada saat batin Anda menjadi tenang, Anda akan melihat Anda dengan sebenarnya. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, lama sekali. Pada waktu Romo Kardinal masih sebagai Uskup Agung Semarang. Beliau menggunakan kalimat sederhana sekali, sangat merakyat. Dan saya ingat sampai sekarang, Romo. Neng, 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 nung. Kalau batin Anda bisa meneng-neng, maka batin Anda bisa neng bening. Kalau bergolak tidak mungkin akan bening. Kalau neng, meneng akan bening, ning. Kalau bening akan nung. Nung itu dunung. Mengerti dengan jelas segala masalah, persoalan dan lain-lain. Sehingga seorang pemimpin bisa mengambil keputusan yang bijak. Karena itu harus ada waktu-waktu untuk meneng. Untuk neng. Supaya bening. Sehingga keputusan itu menjadi keputusan yang bijak. Ya. Dan keputusan itu akan menyangkut, akan berpengaruh pada banyak sekali orang. Ya. Semakin tinggi kepemimpinan mereka. Semakin tinggi kepemimpinan mereka, ia harus mempunyai waktu untuk neng. Supaya bening. Dan keputusannya keputusan yang bijak. Baik. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bante. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bante. Dan kita sudah dengarkan bersama perspektif singkat dari keempat narasumber. Saya yakin ini adalah poin-poin utama meskipun singkat tapi begitu mendalam. Dan saya yakin dan percaya pasti dari peserta didik ingin bertanya kepada para narasumber. Saya akan sediakan waktu untuk 4 penanya kepada para narasumber kita. Mohon disampaikan pula nama dan juga pertanyaan ditujukan kepada siapa. Sudah ada 2 standing mic di sebelah kiri dan sebelah kanan. Monggo bagi yang ingin bertanya langsung saja. Silakan yang di... Oke, baik. Akan dibagi menjadi satu pertanyaan langsung dijawab. Seperti itu ya Bante ya. Baik, silakan. Ingin ditanyakan kepada siapa? Siap. Mohon izin bertanya kepada Biku Sri Matahera terkait dengan ketenangan jiwa dan kebijakan dalam membuat keputusan. Bagaimana jika kita sebagai seorang pemimpin telah memiliki ketenangan jiwa dan juga telah bijak dalam membuat keputusan, dan apabila saat kita menerapkannya di lapangan ditolak oleh masyarakat dikarenakan masyarakat tersebut tidak memiliki cara pandang dan pola pemikiran yang sesuai dengan kita, apa yang harus kita lakukan dalam mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Namanya dengan? Siap, mau izin perkenalkan diri dengan Andre Raymond Algifari. Dipanggil Andre? Siap. Siap, silakan Bante, langsung saja dijawab. Namanya siapa? Andre. Iya. Baik, Saudara Andri. Kuncinya adalah kesadaran. Kalau seseorang itu awareness, kesadarannya absen, maka wawasan yang jernih, pertimbangan yang jernih seperti lenyap semua. Awareness itu selain memunculkan wawasan yang jernih, juga menimbulkan ketenangan mental. Pada saat mental menjadi tenang,
awareness muncul, maka pertimbangan itu menjadi pertimbangan yang bijak. Pertimbangan yang bijak ditandai dengan tidak merugikan orang lain, tidak merugikan masyarakat, tidak menghancurkan institusi, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan dirinya sendiri. Dan ini bisa disalahpahami oleh siapa saja. Di dunia yang modern ini, di dunia digital ini, gadget ini, apa saja akan dikritik, apa saja akan dicela. Yang penting adalah mempunyai niat yang baik, yang muncul dari wawasan yang jernih. Dan wawasan yang jernih itu bisa muncul kalau mentalnya tidak kacau, kalau batinnya tenang. Dan kuncinya adalah kesadaran. Kalau kesadaran itu absen, apapun yang kita pelajari, apakah itu ajaran agama ataukah itu wisdom yang lain, hilang semua. Kalau mindfulness, kalau awareness itu absen, yang muncul akan kebencian, kemarahan, egoisme, keserakahan, iri hati dan lain-lain. Tetapi begitu awareness itu muncul, kesadaran itu muncul, kotoran-kotoran mental, mentally defilement itu akan mengendap. Dan sudah tentu pertimbangan dan wawasan yang jernih akan muncul. Karena awareness dengan wawasan yang jernih itu seperti uang yang bermata dua. Tidak ada awareness, tidak ada pertimbangan yang jernih. Kalau ada awareness, tentu ada pertimbangan yang jernih. Dan itu adalah modal utama untuk mengambil keputusan. Persoalan keputusan itu disalahpahami oleh orang banyak. Keyakinan kita sudah benar. Kalau Anda tidak punya keyakinan, kritik dari banyak orang itu akan menghancurkan Anda, mengombang-ambing Anda. Karena Anda memutuskan tidak dengan ketenangan jiwa, tidak dengan wawasan yang jernih. Yakinlah, ketenangan jiwa itu menimbulkan wawasan yang jernih. Dan itu harus diusahakan, dilatih, tidak mungkin diminta dari siapapun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bante. Luar biasa. Karena memang kalau dari sisi masyarakat kita menginginkannya adalah bersentuhan langsung sebagai pengayom, sebagai sahabat. Dan disitulah ketika teman-teman peserta didik sekalian melaksanakan tugasnya dengan hati, maka semuanya akan terasa lebih ikhlas. Baik, kita masih ada sesi 2 pertanyaan lagi. Jika masih ada 2 penanya, silakan. Oh, sudah ada di sebelah kanan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fauzia. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dan pertanyaan ini akan saya ajukan, mohon izin kepada Bante. Dan pertanyaannya adalah, sejauh mana seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang diambil oleh bawahannya jika mereka bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh pemimpin tersebut. Apakah pemimpin tersebut harus siap berkorban seperti yang disampaikan oleh mohon izin Bante. Terima kasih. Ditujukan kepada siapa Mbak Fauzia? Bante, baik silakan Bante. Pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Seperti makan buah simalakama. Kalau anak buah melanggar etika, berbuat kesalahan yang sudah jelas, apakah seorang pemimpin mau mengorbankan dirinya untuk menutupi atau pasang badan? Mungkin pertanyaan ini lebih baik ditujukan kepada Bapak Kases Pimpol.
Karena di dalam institusi kami, institusi biku yang disebut dengan sangga, ada pelanggaran-pelanggaran yang berjenjang. Pelanggaran ringan, pelanggaran menengah, pelanggaran berat. Pelanggaran ringan mudah direhabilitir. Pelanggaran menengah memerlukan sedikit proses. Tetapi pelanggaran berat harus keluar dari kebikuan. Dia bukan biku lagi. Seperti kaca yang pecah. Tidak mungkin disambung kembali. Kalau disambung kembali, retakannya itu masih kelihatan. Kita harus melihat di dalam institusi kami. Untuk institusi polisi, Bapak Kases Pimpol harus menjawab. Di dalam institusi kami, kebikuan, ada pelanggaran ringan, menengah, dan berat. Pelanggaran berat adalah patah arang. Seperti arang yang sudah patah, tidak mungkin disambung lagi. Dia tidak mungkin kembali menjadi biksu. Kapan dia bisa menjadi biksu lagi? Kalau sudah lahir kembali. Lahir kembali kalau dia dilahirkan menjadi manusia lagi. Baru dia bisa menjadi biksu lagi. Tapi dalam kehidupan sekarang kalau dia melakukan pelanggaran berat, pimpinan dengan persetujuan lembaga harus memotong. Karena kalau tidak dipotong, lembaga akan menjadi hancur. Itu akan menular. Harus memotong. Memotong bukan dengan kebencian, tetapi dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Kasih sayang untuk melindungi institusi. Kalau kami membiarkan, noda itu akan menghancurkan institusi. Dengan pikiran yang tenang, kita akan mempunyai wawasan yang jernih. Dan keputusan harus diambil. Kalau keputusan mendapatkan kritik dari banyak orang, tidak soal. Seorang penemu program Apple mengatakan, saya mengirimkan kalimat itu kepada Mas Bowo. Kalau pemimpin tidak mau dikritik, ingin disenangi banyak orang, jadilah penjual es krim saja. Terima kasih. Terima kasih Bante. Mohon izin, perkenalkan diri, kami Zaki Ananda Kurniawan, pangkat Brigadir 2 Taruna, nomor Akademi 2095, mohon izin bertanya. Sebelumnya terima kasih kepada Kasespim Lemdiklat Polri yang telah memberikan kesempatan kami, yang kami hormati Kasespim Polri, para narasumber, moderator, dan para peserta seminar sekolah yang berbahagia. Mohon izin kami menunjukkan pertanyaan ini kepada Biku Sri Panavara Mahatera. Beliau menyampaikan bahwa setiap orang adalah pemimpin dalam bidang yang kita tekuni. Dan kepemimpinan tersebut ditemukan melalui proses perenungan panjang seseorang. Dari awal menemukan, mendalami, hingga menguasai dan mengaplikasikan kepada anggota yang dipimpinnya. Kunci utama kepemimpinan adalah ketenangan atau awareness. Konsistensi belajar dari pengalaman-pengalaman dan masalah-masalah yang dialami untuk mengambil sebuah pilihan kepada anggotanya adalah kunci seorang pemimpin yang bijak. Mohon izin pertanyaan kami, bagaimana seorang pemimpin yang sudah belajar, merenungi, memahami, dan mengambil pelajaran dari setiap pengalaman-pengalaman yang dia alami untuk mengatasi sebuah masalah modern yang baru ada, yang baru muncul, yang belum pernah dialami oleh pemimpin manapun, contohnya saat ini dalam globalisasi. Bagaimana pemimpin tersebut, satu, mengambil suatu keputusan, yang kedua,
mengambil pertimbangan dan kepada siapakah pemimpin tersebut itu menjadikan titik pertimbangan atau titik konsultasi yang dijadikan acuan sehingga beliau atau pemimpin tersebut menjadi bijak dalam mengambil sebuah pilihan untuk anggota-anggota yang dipimpinnya. Seperti itu Bante. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kurniawan. Panjang juga pertanyaannya nih. Bante paling laku sepertinya. Silakan di Bante, monggo dijawab. Nanti selanjutnya Romo dan Pak Andre. Izinkan saya menjawab tidak terlalu panjang. Kalau memerlukan uraian yang panjang, mungkin harus ada seminar baru. Saya ingin merangkum dengan jawaban sederhana dari dua penanya. Memang memberikan teladan dan mampu diteladani sebenarnya itu bukan tujuan. Apa artinya? Saya misalnya sebagai contoh, bukannya berpikir aku harus jadi teladan, aku harus jadi teladan, aku harus jadi teladan. Tidak. Kalau seseorang belajar terus-menerus sampai kapanpun, sampai menutup mata, sebagai proses pembelajaran dalam kehidupan ini, kemudian dia menjaga perilakunya. Dia mempunyai integritas. Dan integritas itu dibangun tidak nanti sore kemudian besok selesai. Dibangun cukup lama. Konsistensi itu, keberlangsungan itu membangun integritas. Dengan kesungguhan hati, dengan belajar, dengan keuletan. Nah, integritas itu akan menjadi keteladanan. Sudah otomatis. Saya tidak meng-create, membuat diri saya agar menjadi teladan. Tidak. Itu adalah keakuan yang tersembunyi bagi saya. Sebagai rohaniwan, sebagai biku. Tetapi dengan memegang perilaku yang baik, konsisten, maka integritas itu akan meningkat. Dan proses belajar, memperbaiki kesalahan itu terus. Sampai kita menutup mata. Karena mungkin pada waktu kita menutup mata, kita belum menjadi orang sempurna. Nah, integritas itulah yang kemudian tumbuh, kemudian berkembang, akan difahami oleh yang lain. Oh, dia menjadi teladan. Dia patut menjadi teladan. Lakukan kewajiban Anda dengan baik, mempunyai konsistensi, menjaga perilaku, dan integritas akan muncul. Konsisten. Dengan sendirinya Anda akan menjadi teladan. Terima kasih. Terima kasih Bante.